Izin Bang Hablil, segitu nanti sudah bergabung Pak Rektor dengan Ustaz Maksari. Acara nanti kita mulai ya. Bila Oke, siap. betul dari apa dulu Pak Rektor ya. Siap, Pak. Bang Darul sudah bergabung. Bang Hablil belum? Sudah ada di ruangan studio. Bang Darul udah ada ya? Sudah. Mana belum nampak mukanya Bang Ya. Darul? Tunjukkan mukanya. Bang Darul Ada. cari apa tuh? Cari Pak Rektor. Ada. Oh iya. Kita nunggu lah ya Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, para asatid nunggu kehadiran Pak Rektor ya. Baik. Maksudnya Sama Ustadz Zamaksari ya Bang, bentar ya Bang. baik. Bang Ablil itu sudah bergabung itu, Ustadz Pak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zamaksari, Syekh Irhamuddin, Alhamdulillah, syukron. Syekhul Kabir. Al-Mukarram Dr. Hasan Maksum. Baik, Tuhan. Terima kasih Ustadz Hasan Maksum, Ustadz Ya. Irhamuddin, Ustadz Alhamdulillah. Zamaksari. Afwan. Alhamdulillah, Ustadz Sukri, Pak Akmal, Samosir. Silaturahmi kita ini untuk Maulid ya kan? Ustadz Darul Al-Mukarram. Alhamdulillah. Ustadz Sukri, kita mulailah Ustadz Sukri. Baik Ustadz. Bang Ablil, silakan Bang Ablil. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Yang sama kita hormati dan muliakan seluruh pemateri atau narasumber kita pada hari ini, yaitu yang pertama Al-Ustadz Associate Profesor Haji Zamaksari Hasbala Taib LC MA PhD. Kemudian Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Maksum MAG. Kemudian Al-Ustadz Irhamuddin MA. Kemudian Al-Ustadz Dahrul MPDI. Dan yang terakhir Al-Ustadz Associate Profesor Dr. Muhammad Syukri Azwar Lubis MA.
Dan tentunya yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat peserta peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melaksanakan suatu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang hari ini kita laksanakan dengan menggunakan media Zoom. Adapun tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah Rasulullah SAW sebagai pendidik inspiratif, teladan dalam membangun karakter mulia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi efektif dan efisien waktu kita pada hari ini, mari kita buka saja majelis ilmu ini dengan terlebih dahulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti yang kita jadwalkan pada hari ini, kita sama-sama bisa lewat Zoom memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagai bukti dari kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita bisa terus mentauladani Rasulullah SAW dalam aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati Adinda Profesor Zamakhsyari yang sebentar lagi insya Allah guru besarnya sebagai Rektor Dharma Wangsa. Terima kasih Adinda Prof yang sudah berkenan mengisi menjadi narasumber dalam acara Maulid ini. Mudah-mudahan Adinda terus sehat, berkah, sukses selalu. Kemudian kalau Adinda Zamakhsyari ini selalu juga saya undang ke Binjai kalau acara Muzakarah Ramadan. Yang kedua, hormat saya kepada pembicara juga, Ustadz Dr. Hasan Masum sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yang juga adalah calon guru besar insya Allah, yang sering juga menyampaikan ketauladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hormat juga kepada pemateri kita hari ini, yaitu Ustadz Associate Profesor Ustadz Sukri, WR3 Unipa Medan, yang juga telah menyiapkan acara yang mulia ini, yang diberkahi ini insya Allah. Kemudian pembicara juga Ustadz Dahrul sebagai Ustadz yang banyak berkecimpung di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pembinaan umat.
Juga hormat tentunya kepada lembaga dakwah Unifa, Ustadz Hablil yang tadi jadi moderator. Hadir juga saya tengok Kepala Biro, kemudian Humas, kemudian LPM, LPO 2M. Saya tidak termonitor lagi nih, banyak juga mungkin dari luar. Oh ya, tadi ada Ustadz Irhamuddin, lupa saya. Ustadz Ya, Ustaz. Irhamuddin sebagai narasumber juga MA, yang sekaligus juga adalah Ketua DMI Sumatera Utara, yang sekaligus Siap, juga Ustaz. Dewan Masjid Sumatera Utara, yang sekaligus juga adalah Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Binjai, yang berkenan juga hadir. Beliau pernah mendaulat saya berbicara di DMI Nasional yang dihadiri oleh seluruh Indonesia. Saya pun tidak tahu kenapa di tempatnya saya jadi pembicara ketika itu. Seluruh hadirin hadirat yang ada juga saya lihat wakil dekan dari berbagai fakultas dan juga mungkin dari Dharma Wangsa, juga dari STID yang hadir semuanya yang saya muliakan. Insya Allah mudah-mudahan acara kita ini diberkahi, dimuliakan, kita dapat keberkahan dari memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW ini. Jadi kalau saran saya, kita ikutilah ini secara baik, secara ikhlas dari hati kita, dan supaya nanti nampak wajah kita di akhirat mengikuti Maulid Nabi, zoomnya itu nampak wajahnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. supaya nampak wajahnya, jadi zoomnya tidak ditutup sehingga nampaklah kita mengikuti acara ini. Mudah-mudahan nanti nampak wajah kita ketika bertemu Rasulullah SAW. Amin ya. Mari kita buka acara Maulid kita ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan yang telah membuka tadi sekaligus memberikan sambutannya kepada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyelaraskan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, kiranya supaya wajah kita nampak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Zoom ini juga kami mohonkan kepada kita semua untuk mengaktifkan videonya dan menampilkan wajah kita, karena ini merupakan adab juga sebenarnya ketika ada orang berbicara, kemudian kita melihat dan memperhatikan dengan seksama. Saya pikir tidak ada salahnya kita mintakan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara pada hari ini untuk mengaktifkan video dan menampilkan wajahnya, tidak hanya sekedar foto ataupun tulisan nama saja. Baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Masuk kita kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi seputar Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pada kesempatan pertama kami mintakan kepada Al-Ustadz Associate Profesor Haji Zamaksyari bin Hasbalataib, LCMA PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Dharma Wangsa Medan. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita muliakan
Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil Sihaan, MA, Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan. Yang sama kita muliakan para asatiz, ada Al-Ustadz Dr. Hasan Maksum selaku Ketua MUI Kota Medan, Al-Ustadz Associate Profesor Dr. Muhammad Syukri Azwar Lubis, MA, Wakil Rektor 3 Unifa Medan. Ada juga Ustadz Dahrul, ada juga Ustadz Haji Irhamuddin Siregar, MA, Ketua DMI Sumatera Utara. Moderator Ustadz Hablil, dan tentunya keluarga besar Unifa yang berhadir lewat Zoom meeting ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat dilibatkan dalam acara peringatan Maulid di pagi hari ini. Tentunya ini semua kita disatukan oleh satu motivasi dan dorongan bagaimana lewat forum ini, insya Allah ini menjadi bukti kita semua adalah cinta Rasulullah dan rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya karena yang menginisiasi ini adalah Unifa Medan selaku institusi pendidikan yang sejak awal lahir visinya adalah lembaga pengkaderan ulama, maka tentunya ini satu hal yang penting sekali. Kalau bukan ulama yang terdepan mengingatkan kita semua tentang sosok Rasulullah SAW, maka siapa lagi yang dapat kita harapkan dapat berperan mengisi kekosongan dan mengingatkan kita semua akan keteladanan Rasulullah, khususnya sesuai dengan tema kita hari ini sebagai pendidik inspiratif. Para hadirin sekalian, tentunya berbicara tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, pada esensinya dari begitu banyak tugas dan fungsi dari nabi dan rasul yang diutus Allah, maka fungsi yang paling melekat dan yang paling identik dengan para nabi, tak terkecuali Rasulullah, adalah sebagai sosok pendidik. Bahkan kalau kita lihat, hakikat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di 4 tempat di dalam Al-Quran, mulai dari bagaimana diisyaratkan dalam doa Nabi Ibrahim ketika Ibrahim memanjatkan harapannya kepada Allah, wa ba'ath fihim rasulan yatlu minhum ayatik. Ya Allah, utuslah dari negeri Mekah ini seorang rasul yang fungsinya apa disebutkan di situ? Yatlu alaihim ayatik wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi kata-kata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ini di 4 tempat, ya. Salah satunya adalah doa Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan. Maka kita sebagai umatnya yang punya tanggung jawab melanjutkan apa yang menjadi keteladanan Rasulullah, apalagi di institusi pendidikan tinggi ini. Kalau cerita mengenai Unifa, ini saya banyak mendapatkan cerita-cerita bagaimana masa orang tua saya dulu mulai lagi berkuliah sebelum berangkat ke Timur Tengah. Kemudian bagaimana tatkala beliau juga menghabiskan banyak karirnya sebagai seorang pendidik juga di sana. Ini satu hal yang boleh jadi agak sulit bisa kita temukan model yang sama di tempat lain. Nah, tapi tentunya keteladanan yang terjadi di masa itu juga nggak bisa kita pisahkan. Inilah bagian dari sibghah pendidik yang ditinggalkan Rasulullah, termasuk bagaimana kita mengadaptasikannya dalam era dan tempat serta zaman di mana kita tinggal masing-masing. Para hadirin, membicarakan sosok Rasulullah sebagai pendidik yang inspiratif, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang dari sudut pandang saya ini penting sekali menjadi inspirasi nilai dan keteladanan bagi kita semua. Yang pertama, Nabi ini seorang pendidik yang kalau kita perhatikan dari jam terbang yang cukup luar biasa, salah satu kunci sukses Nabi dalam merubah wajah umat manusia
khususnya bangsa Arab, di jangka waktu yang sangat terbatas, sampai Napoleon Bonaparte, seorang ya pemimpin politik dan militer Prancis yang cukup terkemuka, beliau katakan, saya takjub sekali melihat bagaimana Muhammad dalam waktu kurang dari setengah abad mampu menguasai setengah dari dunia lama. Dalam hal ini Asia, Eropa, dan Afrika. Sesuatu yang mungkin bahkan kalau kita lihat pada sosok pemimpin-pemimpin formal maupun informal zaman sekarang, untuk mampu memberikan keteladanan dalam kepemimpinan itu sangat sulit. Padahal kalau kita lihat, banyak gambaran para pengikut Nabi yang ketika itu ikut berjuang bersama Nabi, ikut dalam pembebasan Romawi, ikut dalam pembebasan Persia. Sebagian dari mereka pengetahuannya tentang mungkin wawasan dunia itu sangat terbatas sekali. Sampai dikisahkan di zaman Umar, ketika ada salah seorang dari Arab Badui yang ikut serta, dan saat jatuhnya peradaban Persia, banyak kekayaan-kekayaan Kisra yang ketika itu dijadikan sebagai bahan pampasan perang. Ketika itu, sebagian dari tentaranya Umar, bahkan dia tidak tahu ada angka yang lebih besar daripada angka 1000. Ini menggambarkan apa? Dari sisi literasi pengetahuan mungkin sangat terbatas sekali. Ketika perhiasan Raja Persia itu mau dijual, ada yang nawarkan, berapa kau jual? 1000 dinar. Ketika barang itu diserahkan kepada si pembeli, ada orang lain yang bertanya, berapa kau jual tadi? 1000 dinar. Aku siap membeli dengan 1 juta dinar. Lantas si Arab Badui itu mengatakan, ada nggak angka lebih besar daripada 1000 dinar? Menggambarkan bahwasanya dari sisi literasi sangat rendah ketika itu sebenarnya. Namun Nabi langsung menyasar pada pokok inti persoalan dalam bidang pendidikan. Bagaimana pendidikan pertama dibangun di atas rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ini yang kemudian menjadi pelumas penting dalam proses transformasi termasuk perbaikan di dunia pendidikan di kala itu. Nah, kalau kita ingin melihat apa saja inspirasi Nabi, yang paling menonjol pertama, Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik ini selalu mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan, kemudahan, dan tidak ingin membuat sesuatu yang mudah justru menjadi sulit. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Innallah lam yab'athni mu'nifan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Allah tak mengutusku menjadi seorang yang kasar, orang yang keras, tapi Allah mengutusku menjadi seorang pendidik yang memudahkan sesuatu. Coba kita lihat bagaimana beberapa kasus di zaman Nabi, urusan yang sebenarnya nggak perlu diperpanjang, nggak perlu dipersulit. Seorang pendidik itu juga jangan membuat sesuatu urusan yang sebenarnya itu sangat simpel menjadi kompleks. Ada seorang sahabat Nabi namanya Muawiyah As-Sulami. Ya, ini orang Badui yang jarang ikut ngaji bersama Rasulullah. Suatu ketika Nabi pernah ajarkan padanya, kalau ada orang yang bersin, maka ucapkanlah yarhamukumullah. Ya. Ketika itu Muawiyah As-Sulami nggak pernah lagi datang ke Madinah untuk menghadiri majlis Nabi, sampai suatu ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia sholat berjamaah bersama Nabi, ada di antara jamaah lain yang justru bersin di dalam sholatnya. Tanpa pikir panjang, sahabat tadi langsung mengucapkan yarhamukumullah dengan suara yang besar. Di saat para sahabat yang lain yang ikut menjadi jemaah ketika itu ingin menegurnya, tapi karena dalam sholat mereka pun hanya memukulkan pahanya, mengisyaratkan agar si Muawiyah tadi tidak berbicara lagi dalam sholatnya.
Begitu selesai, salat dilaksanakan, hampir semuanya ingin memukuli, bahkan memarahi sosok Muawiyah yang sebenarnya melakukan itu karena tidak tahu. Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya datang, kemudian berbicara dengan begitu sopan santun kepada Muawiyah. Sesungguhnya Muawiyah, sholat ini tak sah kalau kau ucapkan kata-kata yang kau ucapkan pada manusia. Innama huwa tahmidun wa takbirun wa qira'atun minal Qur'an. Esensi dari sholat itu adalah ketika kau memuji Allah, bertakbir, dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita melihat di sini sekarang banyak masalah-masalah yang kadang-kadang terjadi. Ini berangkat dari kita justru memperumit urusan-urusan yang sebenarnya tidak sulit. Nah, ini yang perlu kembali kita segarkan dalam pikiran kita. Inspirasi bagaimana? Pendidikan itu jangan sampai mempersulit orang. Saya ingat banyak tokoh, bahkan ketika dulu Unifa, UMN, saya dan orang tua ikut terlibat dalam menulis beberapa biografi ulama-ulama dan tokoh Al-Wasliyah juga diantaranya. Ya banyak di antara mereka itu memahami betul urusan pendidikan itu hak asasi tiap orang, jangan kemudian dipersulit dengan hal-hal yang lebih sifatnya birokrasi yang pada akhirnya menutupi kesempatan orang untuk mendapatkan akses pendidikan. Waktu UISU buka pertama dulu pendidikan tinggi, saya ingat itu diceritakan Bahrum Jamil, Allah yarham, tetap menerima orang-orang yang bahkan ketika itu kursi yang tersedia nggak cukup lagi. Ya, kursi di kelas nggak cukup lagi. Beliau katakan, silakan kau masuk ikut kuliah, tapi bawa kursi dari rumah. Jadi ini satu hal yang kembali inspirasi bagi kita. Terkadang aturan-aturan dibuat memang untuk mengatur, menghindarkan terjadinya banyak masalah kemudian hari, tapi tetap saja jangan sampai manusia pada akhirnya menjadikan urusan yang mudah justru berubah menjadi urusan yang lebih ribet. Para hadirin sekalian, sisi lain kita melihat inspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW nampak sekali terlihat jelas dari sisi apa? Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam mendidik selalu mengikuti dan memperhatikan sunnatut tadarruj. Ketika kita mau mendidik, ya harus bertahap. Gak mungkin orang dididik sekali langsung bisa. Ini nampak jelas bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya sedikit demi sedikit, karena nggak mudah merubah watak masyarakat Badui yang keras, kemudian masyarakat yang ketika itu didominasi oleh kaum ummiyun yang tidak baca dan tidak pandai nulis. Tapi dengan pendekatan tadarruj ini luar biasa. Bagaimana kemudian diajarkan sesuatu itu bertahap. Ya, bahkan ini pesan Nabi ketika ingin mengutus Mu'az bin Jabal, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus banyak sahabat untuk berdakwah. Harus tahu apa prioritas, mana yang perlu diketahui objek yang dididik pertama kali. Jangan kemudian kita justru menyampaikan semua informasi dan pengetahuan itu sekaligus tanpa melihat mana yang paling urgent dan mana yang paling terkait tinggi relevansinya dengan konteks apa yang kita hadapi dari tantangan masa kini. Saya sering kadang-kadang ketika mengajar beberapa mata kuliah kepada mahasiswa, saya ingatkan, ini tak semua yang kita pelajari dalam kelas ini layak juga untuk langsung disampaikan kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini ada hal-hal walaupun itu benar secara teori dan keilmuan, tapi boleh jadi masyarakat itu belum siap menerima beberapa fakta tersebut. Ini sama seperti apa yang dikatakan Rasulullah kepada Aisyah. Ketika Nabi menceritakan dulu Ka'bah itu luasnya nggak seperti sekarang. Hijir Ismail bagian dari Ka'bah. Tapi karena kurang bahan membangun Ka'bah ketika itu, dan orang-orang Arab tidak ingin memasukkan harta haram dalam pembiayaan pembangunan Ka'bah, maka dibuatlah bentuk kubus dengan
ukuran yang lebih kecil, dan Nabi berkata kepada Aisyah, sekiranya kaummu ya ini udah siap, aku akan runtuhkan Ka'bah dan membangunnya di atas fondasi sebagaimana yang dibangun Ibrahim. Tapi ada pengaruh di sana. Karena Nabi melihat nggak bisa juga kita paksakan perbaikan. Nah, kami ketika mendapatkan amanah juga di awal kepemimpinan periode pertama kami di Dharma Wangsa, ini banyak juga kadang-kadang kita memetakan masalah-masalah di manajemen pendidikan tinggi. Nah, dan tentunya nggak semua bisa harus kita ganti dan kita rubah sekaligus. Karena perlu ada dalam bagaimana sosok pendidik harus tahu membaca secara bertahap, melakukan perbaikan secara kontinu, ya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bagian terakhir, saya kira ini berkaitan erat dengan bagaimana inspirasi Nabi lainnya sebagai sosok pendidik, di mana Rasulullah SAW ini termasuk di antara orang yang paling awal sekali memperkenalkan kepada kita bagaimana seorang pendidik yang sukses dan inspiratif itu harus mampu membaca ya perbedaan individual yang ada pada anak didik. Karena sesungguhnya ya orang yang kita didik ini nggak sama levelnya semua. Ada yang mungkin masuk kelompok yang cerdas, ada yang mungkin sedang-sedang, ada yang mungkin agak terbelakang. Masing-masing juga punya latar belakang kejiwaan yang tidak sama juga. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad itu banyak sekali hadis-hadis Nabi ketika menyampaikan satu pandangan, pertanyaan yang sama dijawab Nabi dengan jawaban yang berbeda-beda. Ketika ada sahabat nanya Rasulullah, ayu amalin afdal. Ada sahabat yang dijawab Nabi, as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Mungkin yang nanya ini agak jarang dia salat di awal waktu. Jadi Nabi ingatkan dia. Jawaban disesuaikan dengan kebutuhan. Di saat sahabat yang lain bertanya, Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain. Kenapa? Karena kita lihat juga boleh jadi sahabat yang bertanya itu memang apa yang menjadi objek pendidikan yang penting bagi dirinya adalah lebih memperbaiki hubungan personalnya dan baktinya kepada kedua orang tua. Bahkan kita lihat di banyak hadis ketika Nabi Muhammad diminta untuk memberikan pesan dan wasiat, selalu pesan Nabi itu beda-beda antara person A dengan person B. Ada yang bertanya, Nabi mengatakan, la taghdab, jangan cepat marah. Ada yang lain, Nabi Muhammad, ya, kul amantu billah, sumastaqim. Walaupun pertanyaan yang diajukan sahabat itu sama, tapi pendekatan Nabi dalam menjawab apa yang dibutuhkan, nah ini yang tentunya, makanya kalau kita lihat sekarang ini dalam dunia pendidikan, menjadi sangat penting bagi kita melakukan pemetaan di mana kekhasan masing-masing individu itu harus dapat perhatian yang cukup dalam proses pendidikan itu sendiri. Sehingga kita tidak ingin tentunya yang pandai disamakan dengan yang biasa-biasa. Di sisi yang lain, yang mungkin kemampuannya terbatas, dipacu harus selevel dengan yang pandai. Ini juga tidak, karena masing-masing juga tentunya memiliki keunggulan dan kecerdasan di bidang-bidang lain yang mungkin tak sama antara satu dengan yang lain. Ini contoh kalau kita lihat bagaimana Nabi ya mampu membina kader yang mana masing-masing punya keunggulan di bidang-bidang tertentu. Kalau cerita faraid itu langsung merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Afrodukum, kata Rasulullah. Abdullah bin Abbas. Ketika cerita tentang peradilan dan qada, aqdakum Ali, kata Rasulullah. Spesialisasi Ali, kuatnya dia di bidang peradilan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tahu kelebihan dan kekurangan semua sahabat yang merupakan muridnya. Ketika berbicara tentang Abu Bakar, tahu Nabi kelebihan Abu Bakar.
lau ya wudi'a imanu Aba Bakrin fi kaffah wa wudi'a imanu ummati fi kaffatin ukhra larajjahat kaffatu imani Abi Bakar. Sekiranya iman Abu Bakar letakkan di satu sisi timbangan, iman umatku yang lain ditempatkan di timbangan yang lain, pasti lebih berat timbangannya Abu Bakar. Sedangkan Umar, ketegasannya itu juga dicatat Nabi. Kalau Umar jalan di sebuah jalan, maka setan tak akan jalan di jalan yang sama dilewati Umar. Jadi artinya apa? Sosok pendidik sangat penting sekali untuk mampu membaca apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing siswa didiknya agar kita pun mampu. Makanya walaupun ya sekarang perguruan tinggi banyak, jadi masing-masing punya visi yang berbeda-beda. Ya, kami Dharma Wangsa dan Unifa tentunya kita ketika melepas para alumni masing-masing punya sibrah yang berbeda-beda. Tentunya ini juga berkaitan dengan pemetaan kita terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh siswa didik yang masuk kepada masing-masing institusi untuk kita didik menjadi para kaum cerdik pandai yang dapat bertanggung jawab ke depan. Kami kira ini yang dapat disampaikan dan tentunya terima kasih sekali lagi kepada segenap panitia yang memberikan kesempatan berbahagia ini dan tentunya kami sebenarnya mau berlama-lama di sini tapi kebetulan pagi hari ini ada berita kemalangan dan duka di mana orang tua dari wakil rektor kami yang satu, rektor satu, Dr. Ahmad Hidayat, yang juga keluarga besar Al-Wasliyah, Bapak Dr. Anda Sopian yang lama dulu di As-Sanawiyah, ini juga meninggal dunia tadi malam dan kami juga mau bergerak ini untuk siap-siap bertakziah ke sana. Ya, terima kasih Pak Rektor, terima kasih para narasumber yang lain. Mudah-mudahan forum ini membawa berkah bagi kita semua. Sekian Amin. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah disampaikan kepada kita semua materi yang sangat luar biasa dari profesor kita. Sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar sosok yang menginspirasi dalam dunia pendidikan dengan mencontohkan keteladanan akhlak dan pembentukan kaderisasi yang berkarakter mulia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa kita ambil ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada pemateri yang kedua, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Maksum, MAG. Pada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wassahbihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Rektor kita, yang saya lihat pagi ini tambah ganteng beliau ini. Profesor Muhammad Jamil sama juga Rektor kita di ya Profesor Jamaah Syari, insya Allah nil qarib ya. Tinggal menunggu 1-2 hari lagi pangkat rektor beliau akan keluar, profesor akan keluar ya, dan para narasumber yang lain. Baik, dalam rangka menghemat waktu, izinkan saya membatasi penghormatan karena ada 2 narasumber lagi setelah saya. Mungkin selanjutnya saya bisa dibantu oleh tim IT untuk ya menampilkan tadi materi. Ya, ini saya kira sama dengan Profesor Jamaah Syari tadi, hanya saja mungkin dalam perspektif berbeda itu saja ya, pendekatan saya berbeda. Saya beri judul makalah sederhana ini atau bahan sederhana ini, Muhammad SAW teladan inspiratif, pendidik inspiratif ya, karena memang tema besar kita seperti itu. Mungkin lanjut. Ya, pertama
saya sama dengan Profesor Masyari tadi, bahwa inspirasi dari Rasulullah itu kita melihat dan bukan bisa ya, harus ya menjadi contoh kita, bahwa sebagai pendidik itu wajib bersikap kasih sayang dan lemah lembut. Itu dulu. Karena kalau kita sebagai pendidik bersikap kasar, keras, itu sama sebagaimana Allah katakan pada Rasulullah, Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya kan? Jadi karena rahmat kasih Allah itu kita berlemah lembut. Kalau kunta fadlan ghadal qalb lam faddu min haulik. Tapi kalau kita kasar keras, ya orang lari semua itu. Ya, yang sudah mau masuk Unipa pun tak jadi. Dosennya karena main tampar katanya, wah ini tak jadi masuk Unipa. Ya. Nah, ini contoh Rasulullah itu kita lihat dalam hadis itu ada seorang Badui, sudah terkenal hadis ini ya. Badui ini luar biasa ya. Datang ke masjid bukan langsung sholat. Mohon maaf dalam bahasa Medan, mungkin agak kasar bahasa Medan, kencing dari situ. Dia datang ke masjid, kencing dari masjid itu. Nah, lalu para sahabat tentu sama dengan kita mungkin kalau di Medan ini, ya Dokter Sukri kalau ada orang mau kencing di masjid pasti ditariknya itu ya kan. Nah, sahabat pun begitu. Apa kata sahabat? Melihat Badui yang mau kencing di masjid ini, mah. Nah, dia. Tahan itu, tahan. Jangan sempat dia kencing di masjid. Kira-kira begitu ya. Tahan. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW, la tuzrimuhu da'uhu. Jangan kalian tahan, dia mau kencing, biar aja dia kencing itu. Biarkan. Da'uhu. Biarkan di situ. Biarkan dia kencing di masjid itu. Fatarakuhu. Lalu sahabat-sahabat karena diperintah Rasul membiarkan, mereka biarkan sajalah. Ya, lalu setelah selesai puas ini Badui ini pipis, habis pipis sampai tetesan terakhir, tetesan terakhir dipanggil oleh Rasulullah. Ya, da'ahu lalu Rasulullah memanggilnya. Faqal lalu Rasulullah bersabda berkata kepada sahabat tadi, diajarinya sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Inna hadhil masajid la tasluhu lisyai'. Masjid ini tidak pantas, tak cocok dilakukan dalam masjid ini sesuatu dalam bentuk yang seperti ini. Ya, tak pantas seseorang kencing di masjid, tak pantas itu. Ya, Rasul tidak marahnya, cuma tak pantas, tak cocok lah kencing di masjid ya. Lalu kata Rasulullah, ya apa namanya, baul wal qadar, begitu juga dalam bentuk kotoran-kotoran, jangan membuang kotoran, jangan membuang ludah di masjid ya, jangan kau berludah di masjid. Apalagi tadi kencing di masjid, berudah di masjid, atau membuang sampah dalam masjid ya, jangan. Innama hiya lidzikrillah, karena masjid ini tempat berzikir kepada Allah, sholat, baca Quran, atau kama Rasulullah SAW. Lalu Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabat lainnya untuk membawa air satu timba. Faja'ahu bidalwin minal ma' fasyannahu alaih. Lalu disiramlah pipis tadi kira-kira itu. Karena pada masa Allah kita pahami bahwa masjid Rasul ketika itu masih berlantai pasir. Ya, begitu dituangkan air ke bekas pipis itu ya tenggelamlah sama air itu ke dalam pasir sana kan begitu kan. Jadi cukup disiramkan saja di situ. Diajar Rasulullah. Ini kita melihat bagaimana sifat seorang pendidik itu luar biasa ya. Hampir tidak ada yang salah jadinya. Ya. Gitu. Sehingga nyaman Badui ini. Nyaman peserta didik itu. Masya Allah. Itu luar biasa itu ya. Nah ini ada juga ya kisah yang sangat populer juga di mana seorang perempuan di masa Rasul itu kan biasa ditahnik, anak-anak bayi ditahnik ya. Dibawa kepada Rasulullah, ditahnik oleh Rasul ya, di pangkuan Rasul. Nah, tiba-tiba ada seorang anak ya, bayi ini pipis dia di pangkuan Rasulullah. Ibunya malu luar biasa, merah padam wajah ibunya, lalu kalau bahasa mana disentapnya ya. Dirampasnya anak ini. Kata Rasul, jangan kau rampas anakmu.
Kalau persoalan pipis di baju ini bisa suci dengan segayung air. Tapi sifat kasarmu kepada anakmu merampas anakmu tadi, itu akan sulit dibersihkan dari hatinya dengan bergayung-gayung. Susah itu. Bergayung-gayung air tak bisa membersihkan itu. Ya, apa yang melekat di hati orang yang kita kasari itu. Ya, ini luar biasa inspirasi Rasulullah. Jauh sebelum para tokoh-tokoh pendidik melahirkan pemikiran-pemikiran tentang tidak ada sifat tidak ada perilaku kasar kepada usaha jauh itu. Ini pertama. Selanjutnya, nah waktu yang terbatas ini kita narasikan saja, ini saya tidak ada dari saya, ini semuanya adalah dari Rasul. Terus ini terjemah tadi. Ya, ini mendidik anak sejak usia dini. Ini hadis sangat terkenal ya, bagaimana Rasulullah mengazankan Hasan ketika beliau rarit, tapi bukan Hasan Maksum ya, ini Hasan cucu Rasul. Jadi, ya, ini nampaknya narasumber Rasul pula mengajarkan Nautullah itu dah, bukan Hasan Maksum nih yang diazankan. Ini Hasan bin Ali ya. Jadi diazankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri. Ini sejak bayi ya. Coba kita lanjut lagi hadis berikutnya. Nah, ini hadis berikutnya ya. Turun sedikit, turun sedikit, turun apa? Naik, mohon maaf, turun, naik. Naik terus lagi, sedikit lagi. Ya, baik. Ini aja sudah. Ini hadis sangat terkenal ini. Proses pendidikan sejak usia dini tadi, sejak kecil tadi sudah ya. Ini kita mulai dari sini sekarang. Ya, kita lanjutkan di sini. Kata Rasul, muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin. Perintah anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya, ini undang-undang pendidikan belum lahir ini. Ya, kalau kita lihat dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018, salah satu isinya itu untuk usia sekolah SD diprioritaskan usia 7 tahun. Paling rendah genap 6 tahun per 1 Juli tahun ajaran pertama. Itu 7 tahun itu dari mana datangnya itu kan gitu kan. Nah, Rasulullah dulu sudah seperti itu. Belum lahir lagi pemikir-pemikir pendidikan. Rasul mengatakan muru auladakum bisolah wa hum abna sab'a sinin. Ajari anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Tidak mungkin bisa kita suruh anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Mana tidak mungkin kita menyuruh anak sholat kalau dia tidak punya ilmu tentang sholat. Tidak mungkin itu. Maka kalau begitu secara langsung Rasul mengatakan ya ajari dulu sholatnya ketika sudah 7 tahun dan perintah sholat. Mengapa? Karena memang menurut ilmu pendidikan sekarang kita pahami, anak ketika sudah berumur 7 tahun, menurut taksonomi belum, baru bisa dia memahami dengan baik konsep-konsep atau ranah-ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Itu dimulai dari 7 tahun. Kalau di bawah itu, apapun kita bilang, ketawa aja dia. Anak umur 5 tahun lah ya, misalnya. Itu makanya hanya bisa playgroup kan. Hanya diajak main-main, belum bisa dia memahami di situ dalam ranah keilmuan. Ini luar biasa. Inspirasi Rasulullah menjadi inspirasi kepada kita dari sang inspirator agung ini. Nah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyra sinin. Boleh dipukul ketika berumur 10 tahun. Mengapa dipukul dan pukulan mendidik ketika umur 10 tahun? Karena pada umumnya umur 10 tahun itu sudah mukallaf. Orang sudah balik dari situ, umur 10 tahun. Ya, tidak tahu Ustaz Ihram dulu mimpi baliknya umur berapa ya. Tapi umumnya umur 10 tahun bagi perempuan itu sudah memungkinkan untuk balik datang bulan. Apalagi perempuan di dunia Arab ya. Mereka umur 9 tahun sudah ada yang balik. Makanya kata Rasulullah umur 10 tahun boleh dipukul karena memang sudah balik. Ya, boleh ada pemaksaan, sudah mukallaf itu.
Ini inspirasi yang bisa kita ambil dari perkataan Rasul. Bisa dilanjutkan? Ya, baru menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab sosial. Hadis ini ringkas, tapi ini sangat memberi inspirasi kepada kita dari sang inspirator ini. An Abi Hurairah, kalau Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas dasar fitrah keislaman. Fa'abawahu yuhawwiranihi aw yunassiranihi di majlis ini. Maka kedua orang tuanya lah atau orang tuanya lah yang membentuk dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini kalau kita baca ada ketidakcocokan sebetulnya dalam teks ya. Makanya menjadi inspirasi kepada kita ini. Di mana ketidaksesuaian hadis ini? Seharusnya kalau memang hadis ini mau disusun per kata, yang sesuai itu kullu mauludin yuladu alal fitrah pawalidahu seharusnya. Ya, seharusnya gitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah pawalidahu. Makanya doa kita Rabbighfirli wali walidayya kan gitu. Tapi hadis ini tidak seperti itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Nah, yang dituntut itu bukan sekedar walidnya saja bertanggung jawab terhadap pendidikan itu, tapi aba itu adalah orang tua yang bukan hanya sekedar orang tua yang melahirkan. Makanya dalam hukum kewarisan itu abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu mana itu ayah, kakek buyut ke atas sana, abna anak-anak, cucu dan terus ke bawah sana itu memiliki tanggung jawab. Nah, termasuk abun itu adalah paman-pamannya, bahkan orang di sekitarnya. Makanya Rasul mengatakan seperti ini, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, maka orang tua sosialnya. Jadi ada orang tua genealogis dan ada orang tua sosiologis. Nah, Fa'abawahu di situ adalah orang tua sosiologis. Jadi kepada kita, para pendidik, kita tidak bisa lepas tangan tanggung jawab pahala dan dosa di sini. Dituntut kita, apalagi yang paham tentang pendidikan. Anak tetangga kita itu dalam pendidikan, itu tanggung jawab kita juga itu. Walaupun tidak kita, bukan istri kita yang melahirkan ya, tapi dalam konteks aba itu kita aba. Kita abun dari anak-anak itu. Ini luar biasa hadis ini. Saya ketika bahasa hadis ini awalnya saya kenapa lari bahasa ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah seharusnya pawalidahu. Mengapalah pabawahu? Rupanya ke sana arah ucapan Rasul. Tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab kedua orang tua yang melahirkan, tetapi tanggung jawab orang tua yang sekitarnya. Orang tua sosiologis itu turut bertanggung jawab itu. Kita lanjutkan. Sedikit lagi. Ini pendidikan menjadi tanggung jawab sosial, baru menggunakan media pembelajaran. Jadi Rasul dulu ketika mengajar bukan hanya sekarang kita sibuk dengan media pendidikan, Rasul dulu menggunakan media pendidikan. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahwa suatu hari Rasul membuat gambar di tanah, ya kan? Dulu belum ada kertas mau ditulis, kayak begitu ya. Rasul buat gambar dia. Di atas tanah itu diambilnya ranting, lalu dibuatnya gambar di atas tanah dengan ranting itu. Ya, coba lanjut dulu. Ini dia gambaran apa? Gambar tadi. Ini saya buat gambar ini, bukan ini buat Rasul ya. Ini terus. Ya, ini ilustrasi. Ini ilustrasi gambar yang dibuat Rasul itu. Dibuatnya persegi 4, lalu dibuatnya garis di tengah. Ya, awalnya dibuat segi 4 itu di hadis itu ya. Setelah itu dibuatnya garis di tengah, yang mana garis tengah itu melampaui batas kotak ke atas. Lalu garis tengah itu dibuatnya garis-garis kecil. Nah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah itu yang Tuhan buat itu gambar apa itu?
kata Rasul, ini kota 4 ini ruang kehidupanmu ini. Ruang kehidupan. Jadi kita udah dibuat kota ini, ajal kita sampai di mana, udah dibuat kotanya. Inilah dia, dalam kota inilah kita hidup. Aktivitas apapun di situlah kita dalam kota itu. Nah, dalam kota ini dari titik awal kita berjalan, kita akan menemukan berbagai cobaan. Jadi tidak pernah kita berhayal, oh hari ini alhamdulillah aku sudah dapat menyelesaikan ujian-ujian, dapat menyelesaikan cobaan-cobaan, mudah-mudahan besok tak ada lagi. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kata Rasulullah, besok akan lebih besar lagi ujiannya. Habis ujian yang satu, masuk ujian lain. Habis ujian satu, masuk ujian lain. Lalu sahabat bertanya, itu garis di atas kotak itu yang melampaui itu apa itu Rasulullah? Itu cita-cita kalian, kata Rasulullah. Orang akan punya cita-cita melampaui ajalnya. Tapi sebelum angan-angannya, cita-citanya tercapai, dia akan terbatas oleh garis ajalnya itu. Nah, jadi ini media ini. Media jadi Pak Rasulullah. Makanya, Masya Allah, inspirator betul ya. Jadi semua kita, oleh karena itu, berdasarkan apa yang dibuat Rasulullah ini, gambaran awal bahwa Rasulullah mengajar juga menggunakan media. Kita gunakanlah media dalam rangka mendekatkan pemahaman para peserta didik kita. Sebagaimana Rasul juga dulu memahami para sahabat juga menggunakan media. Mungkin banyak media-media lain digunakan Rasulullah, tapi dalam keterbatasan Al-Fakir mencari data-datanya, mungkin satu inilah yang paling populer ya, bisa kita temukan. Ini saya kira mungkin sudah habis ya, coba habis itu kalau salah ya. Hanya ini saja. Ya, Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak ada 4 kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Yang pertama bahwa Rasulullah SAW sebagai pendidik, beliau bersikap kasih sayang dan lemah lembut, kemudian mendidik anak sejak usia dini, kemudian menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab sosial, dan yang keempat, kita menggunakan media pembelajaran dalam pendidikan. Alhamdulillah, semoga keempat ini insya Allah bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan kita. Sehingga muncullah generasi muda yang kita didik itu menjadi berakhlak mulia dan berkarakter mulia. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas penyampaiannya. Berikutnya masuk kita kepada pemateri yang ketiga, yaitu Al-Ustadz Irhamuddin Siregar MA. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara dan pembantu Ketua 1 STIT Al-Wasliyah Binjai. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Izin Ustadz, mute-nya. Dibuka Bang, diklik Bang, diklik mikrofonnya Bang, Bang Irham, diklik Bang, mikrofon diklik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kitabil hadis min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil, MA, sebagai Rektor Universitas Al-Wasliyah Sumatera Utara. Tadi juga hadir bersama kita Profesor Dr. Haji Muhammad Haji Jamaah Syarih, LC, MA. Juga hadir bersama kita Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Hasan Maksum, MAG, sebagai Ketua MUI Kota Medan. Alhamdulillah hadir bersama kita. Juga yang sama kita hormati Ustadz Sahrul, MA, yang hadir juga bersama kita. Insya Allah nanti akan memberikan pandangan seputar keteladanan Nabi baginda Rasulullah SAW. Dan Profesor Asesor Dr. Muhammad Sukri, MPD, yang hadir bersama kita, dan seluruh dosen wakil dekan di Unipa dan di Dharma Wangsa, juga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Wasliyah Kota Binjai, dan seluruh pemeriksa yang mengikuti Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang diadakan Unifa Medan. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengar penyampaian yang cukup agung dan cukup berngas dari narasumber kita, Profesor Dr. Jamaah Syarih dan Dr. Hasan Maksum. Sebenarnya sudah cukup untuk kita memberikan warna bagi kehidupan kita pada kesempatan kali ini. Saya hanya sedikit dari tema yang kita hari ini adalah Rasulullah sebagai pendidik inspiratif, teladan dalam membangun karakter mulia. Bila kita mencermati dan melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya, maka layaklah kita sebut Rasulullah itu basarun lakal basari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Mungkin ini yang sangat penting kita garis bawahi. Basarun lakal basari, manusia tetapi bukan sembarang manusia. Memang banyak manusia, tapi umumiah saja. Apa yang mau kita contohi dari baginda Rasulullah semua ada. Ustadz, saya adalah seorang jenderal. Seseorang ngata seperti itu. Rasulullah juga adalah seorang panglima perang yang berani dan gagah di medan perang. Beliau tidak takut. Malah kalau perang itu beliau di depan, bukan di belakang. Mungkin kalau hari ini ada seorang pemimpin, ada seorang jenderal, mungkin pasukan yang di depan, dia di belakang. Tapi Rasulullah tidak di depan. Ustadz, saya seorang pedagang. Rasulullah juga adalah seorang pedagang ulu yang memberikan sangat inspiratif pendidikan kepada para pembeli, dengan tidak menipu, dengan tidak mengurangi timbangan, dan beliau adalah memberikan cahaya bagi konsumen, sehingga dengan mereka membeli dagangan Nabi Muhammad, mereka tertarik dan rindu untuk membeli kembali. Itu keteladanan baginda Rasulullah SAW. Ustadz, saya juga seorang pendidik. Rasulullah juga adalah seorang pendidik di rumah tangganya bagi
anaknya, cucunya, dan keluarganya. Ya, sehingga dikatakan Rasulullah itu adalah rumah tangga yang luar biasa, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati. Itu mungkin bisa kita kembali ke bagaimana kehidupan baginda Rasulullah ketika mendidik rumah tangganya sebenarnya. Kemudian Ustadz, saya adalah seorang ahli politik. Rasulullah juga adalah seorang diplomatik yang luar biasa, sehingga dia bisa menciptakan peperangan itu, bahkan lebih banyak yang menang daripada kalah. Ini adalah bagian dari bagaimana strategi siasat perang yang Rasulullah miliki, tapi penuh dengan keteladanan. Maka Rasulullah adalah merupakan inspiratif. Jadi kalau bolehlah hari ini pendidikan itu pakai metode uswatun hasanah sebenarnya. Metode uswatun hasanah. Mungkin hari ini kita ada belajar etika akademik. Tapi lebih dalam lagi kalau uswatun hasanah ini saya melihat dari ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu sebenarnya bukan hanya luar tapi luar dalam. Jadi uswatun hasanah itu sudah berada di level luar johir, tapi juga masuk ke level dalam nurani hati yang benar-benar memang ketika seorang pemimpin memutuskan hukum tapi dengan hati nurani, bukan dengan kemauan sepihak organisasi, bukan kemauan atas keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Tetapi Rasulullah memutuskan sesuatu itu adalah dengan hati nurani, dengan penuh lemah lembut. Sehingga kalau kita dalam Al-Barjani itu juga kita melihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW itu wakana Allah ya, wakana Rasulullah SAW sadidal haya wat tawadu. Nah, bahwa Rasulullah SAW itu sifat malu itu memang utama, dan tawadu juga. Sehingga kalau kita ambil dari satu hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa sesempurna-sempurnanya seorang yang beriman, mukmin yang beriman itu adalah ketika kita melihat ahsanuhum khuluqan, ketika kebaikan akhlak yang ditebarkannya di tengah-tengah masyarakat itu bagus. Jadi khairun nas anfuhum linnas, mungkin ini sebenarnya yang dilakukan baginda Rasulullah SAW dalam kancah kehidupan baginda Rasulullah SAW itu adalah memang keteladanan, role model bagi seluruh manusia, role model bagi kita, sehingga tadi Al-Quran mengatakan uswatun hasanah itu sudah kolektif, mencakup luar dan dalam. Bagaimana kepribadian baginda Rasulullah SAW, baik kepada dirinya, baik kepada keluarganya, baik ketika memimpin, baik kepada seluruh umat di jagat raya yang kita cintai. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oke, oleh karena itu maka kita melihat pendidikan yang dibawa baginda Rasulullah SAW itu tidak semata dengan hawa nafsu, tetapi beliau mengedepankan keteladanan. Satu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ya Rasulullah, manakah yang paling bagus, yang paling bagus kelakuan seorang mukmin? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang bagus akhlaknya, orang yang baik akhlaknya, orang yang baik perangai. Jadi
dari hadis itu kita mengambil bahwa ada nilai-nilai inspiratif atau kita katakan metode keteladanan dan metode keinspiratif yang bagus yang disampaikan, yang diperlihatkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Sehingga Rasulullah SAW itu tidaklah seperti kita biasa, sehingga kita sebutkan tadi, dia manusia tapi tidak seperti kita, manusia di atas rata-rata, manusia bukan sekedar manusia. Di saat hijrah, baginda Rasulullah SAW dengan Ali, dengan Abu Bakar, kemudian beranjak ke rumah baginda Rasulullah SAW, maka keteladanan kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib dipersilahkan Rasul untuk menempati tempat tidurnya Nabi. Pada saat itu juga Ali memperlihatkan bagaimana keteladanannya dan dia rela mati demi perjuangan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya baginda Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah dan dikejar oleh pasukan kafir Quraisy dan mereka naik ke atas gunung Wasur. Pada saat itu juga kita melihat bagaimana sahabat memperlihatkan akhlaknya kepada baginda Rasulullah. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar bertindak lebih cepat masuk ke dalam. Ya Rasulullah, sebentar, jangan masuk dulu. Saya akan lihat dulu di dalam. Mungkin ada ular, ada kala, ya, ada dan sebagainya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq menyapu-nyapu dengan tangannya, akhirnya digigit oleh kala, kelalipan, dan pada saat itu Abu Bakar tidak memperlihatkan rasa sakitnya di hadapan baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah mengetahui apa yang dirasakan oleh Abu Bakar ketika itu, lalu ditanya, Abu Bakar, kenapa dengan tanganmu? Akhirnya Rasulullah SAW dengan kemuliaan yang ada dimiliki baginda Rasulullah, maka meludahi tangannya dan akhirnya tangan Abu Bakar pun sembuh. Apa yang kita ambil hikmah? Tentunya Rasulullah SAW adalah merupakan uswatun hasanah yang memang luar biasa. Khalilullah, ya, kasih sayangnya Allah kepada beliau yang luar biasa, sehingga apapun yang Rasulullah lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir, bahwa untuk melihat pendidikan yang paling unggul, yang paling utama, lihatlah bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya, lihatlah Rasulullah bagaimana mendidik umat, lihatlah Rasulullah bagaimana mendidik sahabat-sahabatnya. Dengan demikian seluruhnya akan sukses dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin satu nilai keteladanan dalam membangun karakter yang mulia bagi kita semua tentunya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan saja. Sebenarnya tadi profesor sebelumnya sudah menyampaikan yang sangat luar biasa. Demikian, mohon maaf segala kurangan, maafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Irhamuddin Siregar, MA, atas penyampaiannya yang menyampaikan tadi kurang lebih mengenai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, ya, karena beliau menunjukkan perilaku yang mulia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesabaran, keberanian, kejujuran, dan tentunya kasih sayang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita kepada pemateri yang keempat, yaitu Al-Ustadz Dahrul MPDI. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Al-Wasat. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله. Yang terhormat Bapak Rektor Unifa, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh sivitas akademik Universitas Al-Wasdaniyah. Terkhusus para narasumber, ada Adinda Zamakhsyari, ada Abangda Hasan Maksum, ada Pak Irhamuddin, dan juga Adinda Dr. Muhammad Syukri. Luar biasa, kalau ustadz-ustadz yang sudah yang keempat, sudah kehabisan apa nih Bang Hasan? Ya kan Ustadz Ilham ya, udah kehabisan bahan. Dulu Ustadz saya pesan bahwa Darul, suatu masa, satu saat kau akan menjalani dan engkau akan melihat ketika engkau bicara orang tak ada di depan. Nah, inilah sekarang ya Ustadz Ilham ya. Awak bicara sama layarnya. Ini kejadiannya. Ini luar biasa. Dari melalui momentum peringatan Maulid ini, 3 narasumber sudah menyampaikan apa yang sudah kita lihat bersama dan kita saksikan bersama. Tinggal sisa nih, Pak Supri terakhir yang kelima. Ini ada Pak Supri, tinggal tutup aja Pak Supri ini. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran nikmat inayahnya kepada kita, khususnya seluruh sivitas akademika Unifa Medan. Mari kita perbanyak ucapan sholawat, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat ila yaumil maut. Bapak Ibu yang bergabung di acara Maulid Universitas Al-Wasdaniyah Medan ini, saya membahas cuma 3K saja. Ya Bang Hasan ya. Banyaknya KK yang lain, cuma 3K saja lah. Tidak panjang kali ya. 3K saja. Maulid Nabi ini di mana-mana telah terlaksana. Bahkan sampai saat ini sudah semakin sunyinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Maulid Rasulullah. Apakah sebabnya IT yang sudah canggih sehingga masyarakat Islam bisa membuka gadgetnya, dia bisa lihat peringatan Maulid Ustadz Sipolan, bahkan ustadz-ustadz yang sudah go internasional. Maka kegiatan Maulid maupun Mi'raj di tengah-tengah masyarakat ini sudah jauh berkurang ketimbang saya dulu tamatan tahun 90-an di Al-Jam'iyatul Yasniyah. Artinya apa? Ada 3 kondisi K yang di tengah-tengah kehidupan umat Islam saat ini yang sudah menjamur. Yang pertama, karena kosong iman. Kalau udah iman kita kosong, jadi Abang Hasan tadi mengatakan mendidik begini, umur 7 kayak gini. Kalau dulu sebelum Rasul diutus, betul ya? Ini anak udah lahir baru dikubur. Zaman sekarang anak belum lahir pun sudah dibunuh. Timbul pertanyaan kita, mana yang lebih jahiliyah? Orang sebelum Rasul atau sesudah Rasul? Ini yang perlu kita tanya. Jadi kalau masalah yang Rasul katakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, itu yang paling utama yang harus kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kehidupan. Rasulullah ditempah dan memang tempahan. Siapakah yang nempah? Berayahkan Abdullah, beribukan Siti Aminah. Memang udah tempahan bagus. Sekarang mau nempah lagi mabuk, nempah. Hoyong anaknya. Ya. Mau nempah, mau mencetak dalam keadaan mabuk, mau mencetak dalam keadaan hoyong, tidak normal. Lahir anak, ya anaknya pun hoyong. Anaknya pun jadi mabuk. Kenapa? Mencetaknya tidak dalam keadaan fitrah, sefitrah kita.
Jadi kalau sudah manusia ini kosong imannya, yang dikhawatirkan akan bisa menabrak segala macam aturan-aturan yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Etika. Yang kedua, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini kosong ilmu. Udah imannya kosong, ilmu pun kosong. Maka Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Shadaqallah. Allah kasih tantangan bagi kita. Qul, katakanlah. Ayo, siapa saja? Katakan. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Hanya orang berakallah dan dapat menerima pelajaran. Maka kalau tadi narasumber pertama menyampaikan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, dari segi manapun sekarang tidak ada sanggup satu manusia yang bisa mengimbangi karakter uswahnya Rasulullah. Kalau Rasul berhasil di medan perang, Rasul berhasil di bidang dakwah, bahkan dalam keluarga pun Rasulullah berhasil mencetak generasinya sampai Islam kita dengarkan saat dan hidup kita hari ini. Maka kita harus mengejar ilmu. Disampaikan Abang Dahasan tadi, metodenya, umur sekian harus begini, umur sekian harus begini, umur sekian harus begini, pendidikan dengan lemah lembut. Hari ini, kalau sudah di bawah 7 ke bawah, lahir anak, tidak kita didik dengan agama, lebih dari 10 tahun, bagaimana lagi kita mendidik? Kalau dulu, Bang Hasan, kami Melayu Perbongan, kata ayahku, Darul, nanti kalau kau punya anak, 7 tahun sebelumnya tak kau latih sholat, tak kau latih baca Quran, tak kau latih akhlak dan ucapan, 10 tahun lebih dia sudah balik, nanti dia naik di pundakmu. Jadi kalau sudah naik di pundakmu, tangannya di kupingmu, engkau akan disetirnya belok ke kanan, engkau akan disetirnya belok ke kiri. Hari ini banyak orang tua secara pendidikan informal disetel oleh anaknya. Kenapa? Karena agama dari lahir tidak kita ajarkan kepada anak kita. Fenomena kenyataan ini, Bang Hasan, Adinda Jamahsari, hari ini ada manusia Islam yang anaknya lahir azan pun dia nggak ngerti. Bingung. Yang ingatkan siapa? Susternya. Pak, azan kan Pak. Loh, dia bikin azan zuhur. Rupanya anaknya lahir harus diajarkan. Itu pun banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena kosongnya ilmu terhadap agama Islam. Yang terakhir, kosong amal. Kalau sudah amal tak ada, awak juga ingin sukses, awak ingin masuk kemari, awak ingin masuk ke sana. Macam mana orang bisa melihat etika yang kita tampilkan, menjadikan uswah terhadap diri Rasulullah, karena amal kita pun tidak seberapa. Karena amal itulah yang menjadi pokok sesuatu yang kita anggarkan di hadapan Allah. Maka Rasulullah diutus oleh Allah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu diutus Allah untuk rahmat kepada siapa saja, bukan umat Islam, seluruh manusia di muka bumi ini rahmatku ada padanya. Karena rahmat itulah paling tertinggi nilai bagi umat Islam. Kalau sudah Allah merahmati siapa saja, insya Allah apapun yang kita perbuat, apapun yang kita cita-citakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kasih dan sayangnya terhadap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, kesimpulan saya ambil dari Imam Al-Ghazali. Kata beliau, ada 3 penghambat masuknya cahaya ilahi ke dalam jiwa atau hati manusia. Ini 3 penghambatnya. Saya dan kita yang hadir di Zoom Maulid ini mudah-mudahan menjadi muhasabah. Yang pertama, kata Al-Ghazali, kenapa sulitnya masuk cahaya ilahi dalam hati manusia? Al-dzunuba wal ma'asi. Kita masih banyak dosa, kita masih banyak bermaksiat. Terkadang kehidupan fenomena sekarang ini, orang sudah nggak takut lagi Pak Supri dengan dosa. Betul Pak Supri? Nggak takut.
Dia tontonkan kepada orang lain, dia lihatkan kepada orang tua kandungnya, dia nampakkan ke tengah-tengah masyarakat dosa itu. Kenapa? Karena kita sekarang takut mencegah orang itu. Betul Bang Hasan? Ini Bang Hasan kan orang MUI ini. Kita udah takut. Maka kalau sudah MUI bekerja dengan pemerintah, nggak ada masalah. Betul Pak Supri? Tapi kalau ulama yang turun, polisi nggak datang, mati ulamanya kena bunuh. Betul Pak Supri ya? Jadi kekuatan power di Indonesia ini, ulama dan pemerintah, kalau gabung menentas kemungkaran, insya Allah, nggak ada lagi kemungkaran yang berbahaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa yang kita cintai ini. Pak Masum, saya berkali-kali diajak orang masuk ke lembaga MUI, aku tak berani, dia bilang. Nah, Bang Hasan betul. Kenapa Bang Darul nggak berani? Berdakwahnya aja, kakiku separuh udah ke neraka, dia bilang. Separuh entah walau alam. Kenapa? Apa yang ku dakwahkan belum tentu bisa aku mengamalkannya. Kau ajak lagi aku masuk ke lembaga MUI, mati aku bilang. Ya, Pak Supri gelak pula macam betul ya Pak Supri. Betul kan Pak Supri? Berdakwah aja udah separuh sebelah ke sana. Dibebankan lagi MUI Dewan Fatwa yang memfatwakan hukum agama. Oh, no. Aku bilang sama kawanku, ampun 10 jam, carilah yang lain. 2 kali bolak-balik dimasuk. Maka oleh karena itu, kalau sudah kita banyak dosa, banyak bermaksiat, sulitnya kata Al-Ghazali masuknya cahaya ilahi ke dalam hati dan jiwa manusia. Yang kedua, banyaknya hati-hati manusia ini masih kepada berhala-berhala kehidupan. Kalau zaman sebelum Rasul ada Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan Tuhan patung-patung yang lain. Hari ini lebih lagi dari itu. Betul Bang Hasan? Hah? Betul Bang Hasan? Kalau salah bilang salah. Karena Bang Hasan, abang seniorku ini. Hari ini berhala kehidupan itu lebih banyak dari Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Sekarang orang bertuhan kepada jabatan. Sekarang orang bertuhan kepada duit. Sekarang orang bertuhan kepada rumah besarnya. Sekarang orang bertuhan kepada mobil mewah. Kenapa? Emang udah begitulah. Mudahkan cahaya Allah masuk. Berat. Kenapa? Karena dia bertuhan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kata Al-Ghazali, sulitnya masuk cahaya ilahi karena letak posisi hatimu kata Al-Ghazali bertentangan dengan cahaya ilahi, yaitu Tuhan. Banyak sekarang orang bicara Tuhan, tapi dia tidak paham siapa Tuhan itu. Banyak orang menceritakan bagaimana mengenal diri, tapi dia sendiri tak tahu siapa diri. Banyak orang mengatakan kenallah Allah, dia sendiri tidak tahu Allah itu siapa yang sebenar-benarnya. Hal inilah yang perlu kita mengkaper balik bahwa sesuatu hal yang diajarkan Rasulullah setelah lahir beliau sampai wafatnya Rasulullah merupakan hikmah yang sangat luar biasa untuk kita ajarkan, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kesimpulan saya Bang, Maulid ini lahirnya fitrah. Maunya kematian kita pun fitrah sefitrah-fitrah. Anak lahir yang wajahnya dulu keluar. Itu kata Pak Rektor tadi ya, Pak Hablil ya. Nah, tunjukkan wajah-wajahnya. Karena Allah bilang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah-wajah yang masuk surga indah, cantik, muda, belia. Wajah-wajah yang masuk ke surga kotor, jorok, menakutkan, bahkan mengerikan. Maka lahir anak wajahnya duluan. Kalau Bang Masum, kalau kata Melayu, kalau anak lahir kaki dulu apa namanya, Bang? Ayo Bang, ayo Bang. Hah? Kalau bayi lahir, kaki duluan, kepala belakang, apa kata orang kampung? Ini nyongsang. Betul, Bang? Sungsang, Menyalahi. Ada, sungsang. Ya, betul. Maka anak dulu lahirnya, wajahnya. Mau dikubur kita, apanya dibuka Bang Hasan? Ayo. Betul, Bang? Ini udah dipapani, masuk ke dalam lubang liang lahat, apanya yang dibuka? Wajahnya, betul Bang? Kenapa nggak dibuka semua kain kapan? Kapan wajahnya aja? Kenapa? Mau ditanya. Polan, marok buka. Ini diajarkan Rasul dari mulai lahir sampai kepulangan kita. Hendaklah fitrah sefitrah-fitrahnya. Maka Allah panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah.
Robbiki, Bang, Wadkhuli Robbiki. ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang akan masuk ke dalam surga. Selainnya amarah, lawamah akan jauh masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Mudah-mudahan dalam acara Maulid ini menjadikan nilai rahmat Allah dan ridho berkah khususnya kampus Universitas Al-Saleh Medan ini berkembang dan mendapatkan mahasiswa yang lebih terbaik di tahun-tahun dan masa yang Amin. datang. Izin Bapak Rektor dan semuanya, illa liqa ma'asalamah bi'amanillah nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa pemateri kita yang semangat yang luar biasa karena kami satu ruangan menggelegar. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kita pada hari ini, kita semua jauhlah dari yang namanya kosong ilmu, apalagi kosong amal. Mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan akan iman, ilmu yang banyak, dan amal yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada pemateri yang terakhir, yang kelima, yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Associate Profesor Ahmad Syukri Azwar Lubis MA. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Kepala Biro, Bapak Ibu Dekan, dan wabil khusus kepada para narasumber kita. Hadir di sini masih bersama kita sahabat kami, Asosiat Profesor Hasbalah bin Zamaksari bin Asbalah Taib, LCMA PhD, yang juga beliau Rektor Dharma Wangsa. Ini spesial, ini ada guru saya ketika menimba ilmu di YIN Sumatera Utara di kampus Pondok Surya. Hormat saya Al-Ustadz Dr. Hasan Matsum MA, MAG, Ketua MUI Medan. Ustadz, ada 3 hal yang sulit dalam hidup, Ustadz. Satu diantaranya itu berbicara di depan guru kita. Kalau tadi kata Ustadz Dahrul, udah diborong semua, saya kehabis borongan ini. Udah habis diborong semua pada bicara yang terdahulu. Luar biasa ini. Kemudian ada sahabat kami, teman untuk berdiskusi, Abang Da, kandidat doktor, Irhamdin Segar MA, yang beliau juga sebagai ketua 2 Al-Wasliyah Binjai, dan juga dan juga beliau sebagai ketua DMI Provinsi Sumatera Utara, yang kemarin juga baru ke masjid kami, Ustaz Hasan Matsum, memberikan surat SKBKM. Senior saya, Ustaz Dahrul, ini senior abang, juga pernah jadi dosen saya waktu S1 di Universitas Medan. Beliau kalau ceramah, saya terbayang dengan ceramah almarhum Ustaz Pane nih. Ceramah semangat sehingga membangkitkan semangat kita untuk mendengar ceramah beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai pembicara terakhir mungkin nggak banyak ya yang saya sampaikan. Berbicara masalah pendidikan dan Rasul sebagai pendidik tentu adalah hal yang sudah diketahui oleh semua manusia. Bahkan salah satu penulis buku Philip K. Haiti itu
menempatkan Rasul itu pada orang pertama berpengaruh di dunia. Al-Quran sendiri dalam surat Al-Imran ayat 164 yang menyatakan laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Para ahli tafsir mensinyalir bahwa ayat ini merupakan bentuk legalitas formal atau pengakuan formal Allah kepada Nabi sebagai pendidik. Ketika berbicara Rasul sebagai pendidik yang inspiratif, banyak sekali. Kita lihat dalam beberapa sejarah-sejarah keislaman, saya hanya mengambil beberapa saja nih, Pak Ablil. Yang pertama, ya, bagaimana kemudian potret Rasul sebagai seorang pendidik yang inspiratif. Yang pertama, Rasul itu mempermudah, tidak mempersulit. Nah, ini dia. Zaman sekarang, Bang Dahrul, Ustaz Maksum, dibalik pula ini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu dia. Peristiwa ketika para kabilah berdebat, siapa yang lebih pantas meletakkan batu hitam ke Ka'bah, ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat hikmah, bijaksana seorang Rasul. Nabi mengatakan, besok barang siapa yang sholat subuh pertama sekali sampai ke Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk meletakkan batu hitam ke Ka'bah. Keesokan harinya, ternyata Rasul adalah orang yang pertama yang hadir ke Masjidil Haram. Lalu, Bapak Ibu sekalian, apakah Rasul egois? Tidak. Nabi bentangkan serbannya, Nabi suruh seluruh pimpinan kabilah memegang ujung serban, lalu mendekati Ka'bah. Dan Nabi sendirilah yang mengangkat batu hitam tersebut, meletakkan ke Ka'bah. Peristiwa ini sangat fenomenal dikenal oleh para ahli sejarah di dalam pendidikan Islam. Nabi kemudian menyampaikan bahwa batu hitam ini merupakan sebuah filosofi bahwa ada menjadi seorang guru. Jadi seorang guru itu, kita hari ini dosen ataupun guru, ya, janganlah mempersulit kalau bisa untuk dipermudahkan. Unifa yang hari ini dan seluruh kampus saya pikir sama ya. Celosliah Binjai, kemudian Dharma Wangsa sedang berjuang keras mencari mahasiswa, saya pikir. Kita yang di dalam sejatinya para stakeholder dan sivitas akademika mempunyai pola pemikiran dan pola kepemimpinan yang kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itu yang pertama. Yang kedua, memberi hadiah. Saya, Ustaz Hasan Maksum, izin ketika menulis tesis, saya mengangkat tentang al-iqab wal hadaya, pemberian reward and punishment. Ketika Uqbah bin Abu Mu'aid melempar Nabi dengan kotoran ketika Nabi berangkat ke masjid, beberapa kali dia lempar. Nabi tersenyum, tidak marah. Bahkan di kali yang ketiga, beliau sakit ternyata, Bapak Ibu sekalian. Nabi bertanya dalam hati, mana nih seorang yang sering melempari saya dengan kotoran? Saya rindu dengan itu. Dapat kabar bahwa dia sakit. Nabi pun pulang ke rumahnya, bertanya kepada sang istri, wahai Khadijah, apa yang Anda bersama kita? Satu potong roti ya Rasul. Nabi bagi dua itu roti, lalu dibawa ke rumah Uqbah bin Abu Mu'aid. Dia ketuk pintu, yang buka pintu ada istrinya. Ketakutan sangat luar biasa ketika itu. Kenapa? Menurut pemikiran sang istri itu Nabi akan balas dendam. Ternyata tidak. Nabi lah orang yang pertama sekali yang mengunjungi sahabat ini ketika dia sakit. Nabi datang,
menyampari beliau lalu memberikan sepotong roti tadi kepada Uqbah. Dan ini pula yang menjadikan alasan sejarah sebagai historical approach-nya Uqbah untuk masuk dalam agama Islam. Memberi hadiah. Bapak Ibu sekalian, kita para dosen mungkin hari ini sudah jarang ya. Hadiah itu kan bisa berbentuk materi, bisa berbentuk imateri gitu. Andai pun tidak bisa berbentuk materi, maka kita bisa lakukan memberi hadiah kepada mahasiswa itu berbentuk imateri, ungkapan secara verbal. Saya serasan Bang Darul, Bang Ilham, saya terkadang sampai hari ini terbawa dengan memanggil kata nak di depan mahasiswa. Nak, mau kemana? Nak, mau ngapain gitu. Nah, ternyata kalimat atau kata nak itu kemudian melunakkan hati mahasiswa. Soft gitu. Daripada saudara, apa kabarnya, apa kabar Anda gitu. Kedua. Yang ketiga, Ustaz Maksum mohon izin, yaitu menghormati guru. Ketika gurunya Imam Syafi'i, Waki, berkeluh kesah, apa yang menyebabkan aku ini sulit mendapatkan ilmu? Maka dijawab oleh sang guru, salah satunya itu adalah wasuhbatu ustazi. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menerima wahyu pertama sekali di Gua Hira, bertemu dengan sosok yang luar biasa, Jibril ketika itu, datang menghampiri beliau, lalu memandu Nabi dengan mengatakan, Iqra' ya Muhammad. Iqra' ya Muhammad. Saya Bapak Ibu menduga ini ya, kalau sekedar untuk mengikuti kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, mungkin Nabi mampu ketika itu. Saya itu menduga seperti itu. Tetapi memang para Rasul mungkin pada saat itu menempatkan dirinya sebagai seorang peserta didik. Jibril sebagai pendidik. Al-Alaq 1-5 itu sebagai materi pendidikan. Sampai 3 kali Jibril memandu Rasul, namun Nabi tak juga mampu untuk mengucapkan kata Iqra' bismi rabbikal ladzi, dan seterusnya. Jadi yang ketiga ini, potret Rasul itu ketika menjadi seorang pendidik yang inspiratif, Nabi selalu menghormati guru, siapapun itu. Yang terakhir, kemuliaan Rasul itu sebagai pendidik adalah Nabi seorang penyayang dan mendoakan murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin masih ingat sejarah ketika Nabi berhijrah ya ke kota Taif. Lalu ketika itu Nabi bukan disambut, malah disambit. Yang hadir ketika itu Jibril ya. Nabi sampai dilempar dengan batu sampai pecah pelipis Nabi. Ya, saat itu yang marah bukan Nabi. Yang marah Jibril. Jibril yang kita ketahui bersama adalah ciptaan Allah yang tidak ada nafsu. Berkata kepada Rasul, ya Rasul, andai yang kau izinkan ya Rasul, ku angkat Taif itu. Biar hancur semua. Nabi jawab, jangan. Malah dia berdoa kepada yang melempar tadi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, wahai Allah, tunjukilah hati mereka. Sesungguhnya mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sebagai pengantar dari saya untuk menyempurnakan saja sih. Saya sebenarnya segan sekali dengan Ustaz Maksum. Di sini ada 2, Bang Darul, ada 2 di sini dosen saya dulu. Ada Pak Rektor, Prof. Jamil, juga dulu saya waktu S2. Ada Ustaz Maksum, dosen saya waktu di IAIN, ketika S2 Ulumul Quran. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara hari ini membawa kebaikan kepada kita semuanya. Kepada kami sebagai pembicara, kepada Bapak Ibu sebagai pendengar. Saya juga sebenarnya Bang Darul
agak sungkan disebut bukan Ustadz, Bang. Ya sama juga tadi Abang bilang separuh barat di neraka, bukannya nggak mau juga jadi satu Bang apa aja, Bang Irham yang jadi Ustadz gitu ya kan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Telah sama kita dengarkan pemaparan materi dari kelima narasumber kita atau al-ustadz kita, guru kita bersama. Yang terakhir telah ditutup oleh apa ini namanya, rekan saya ini sama-sama alumni dari Unifa Medan, Dr. Muhammad Syukri, yang telah sengaja diletakkan di akhir supaya nanti bisa apa namanya memberikan closing statement. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan didoakan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke acara berikutnya untuk mengambil berkah dari pertemuan ini. Mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dahrul MPDI. Pada Al-Ustadz kami persilahkan. Dan nanti hadirin wal hadirat dirahmati Allah, setelah doa kita tutup pertemuan ini dengan bersolawat ya secara bersama-sama. Salawat yang sudah lazim yang kita dengarkan sebelum kita beranjak dari pertemuan ini. Kepada Ustadz Dahrul kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا خير الرازقين اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله Ustaz, sedikit. Mohon maaf. Sebentar. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kami persilakan. Enggak, saya bukan nggak ada nyampaikan apa-apa, mengucapkan terima kasih aja ke Ustaz Dr. Hasan Maksum atas presentasinya dan ikut sampai akhir. Terima kasih Ustaz Hasan Maksum bersama kita, mudah-mudahan berkah acara kita ini. Ustaz Irhamuddin, terima kasih kita kebersamaannya. Ustaz Syukri, terima kasih. Ustaz Dahrul, terima kasih. Ustaz Hablil, terima kasih. Seluruh Bu Sofi dan seluruh peserta maulid kita ini, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita diberkahi dan dimuliakan Allah. Kita teruskan selawat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bang Abil, sekali lagi ya. Sallallahu ala Terima kasih semua, terima kasih. Oke, terima kasih. Linda. Bang Abil izin live ya, Bapak Ibu sekalian, Bang Irham, Bang Darul. Siap. Terima kasih banyak. Izin saya juga mengundurkan diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya salawat tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada hari ini, dan mohon maaf kami apabila terdapat kekurangan kesalahan. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.